Halo semuanya, saya Ruhi Channel. Kami mengunjungi tempat terpanas di planet ini, Gurun Lut, yang sebagian besar wilayahnya tidak dapat diakses karena suhu panas melebihi daya tahan manusia dan kurangnya sumber daya alam seperti air. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer milik NASA yang dipasang pada satelit Aqua mencatat bahwa permukaan tanah terpanas di dunia berada di Gurun Lut dengan suhu mencapai 70,7 derajat Celcius pada tahun 2005, seperti Gandomberian, titik terpanas di planet ini dengan suhu hingga 70,7 derajat Celcius yang diukur dari luar angkasa. Sebuah dataran tinggi yang luas ditutupi dengan batuan vulkanik gelap yang dinyatakan tidak ada kehidupan di daerah itu. NASA telah mengukur suhu permukaan di sana selama beberapa tahun dan berulang kali menunjukkan rekor baru. Di neraka ini, seolah seluruh planet terpanggang panas matahari. Kita akan memotret gambar yang belum pernah kita lihat. Pertama, kami menuju Syahdat, sekaligus menjadi kota terakhir dalam perjalanan kami. Dibangun di atas oasis di barat gurun. Di kota ini, kehidupan berjalan normal berkat wilayahnya yang berupa dataran tinggi. Suhu udara di sini sekitar 37 derajat Celcius dan perjalanan kami masih panjang. Kami akan menempuh ratusan kilometer dan cuaca akan menjadi lebih panas. Sebelum memasuki gurun, kami melihat penginapan bernama Safi Abad yang berusia ratusan tahun yang kini tinggal reruntuhan. In desert, while the weather is so hot, we find some water and put our scarf or shamak in the water. National air condition. And put it on our head to reduce the temperature. So we need to record the track of going to the desert. There is a backup company which is following our GPS and our track, and if something happened to us, they immediately come to us. Gurun Lut juga dikenal sebagai salah satu daerah terkering di dunia. Curah hujan area tersebut biasanya kurang dari 30 mm per tahun, dan sejumlah kecil air hujan itu mengalir turun ke pegunungan di sekitarnya dalam waktu singkat dan menguap dengan cepat. Ada banyak danau asin yang mengering karena panas terik. Sayangnya beberapa burung yang bermigrasi tidak dapat menemukan tempat teduh untuk berlindung ketika mereka terbang melewati area ini, dan mereka melakukan kesalahan. Mereka datang ke danau asin ini dan meminum airnya sehingga mereka harus menebus kesalahan itu dengan nyawa mereka. Ini menunjukkan bahwa alam tidak memiliki belas kasihan untuk siapa. Saya tidak tahu jenis burung apa ini, tidak bisa dikenali lagi. Ayo pergi. Agar bisa bergerak maju di padang pasir, kami mengurangi tekanan ban mobil. Ban-ban ini harusnya tidak meledak dalam kondisi medan yang kasar. Kami baru di permulaan jalan. Mari kita ukur suhu tanah di sini. 63,7 derajat Celcius. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa ratus kilometer ke depan. Anda lihat saat ini bayang-bayangnya bersuhu 45 derajat Celcius. Padahal ini masih pagi. I keep the phone cooler like this, with this ice like this. If it is got hot, it doesn't work. Setelah menempuh 2 jam perjalanan yang sulit ke jantung gurun pasir, akhirnya kami mendekati titik pusatnya. Tempat ini adalah salah satu dataran rendah di Gurun Lut dan merupakan tempat terpanas kedua. Setelah titik ini, jika kita berada di luar selama lebih dari 2 menit, tidak boleh ada sedikit pun bagian tubuh yang terbuka, termasuk tangan kita. Hal pertama yang kami lakukan begitu turun dari kendaraan sekitar pukul 12 adalah mengukur suhu tanah. Termometer inframerah kami menunjukkan suhu 66,9 derajat Celcius, 66,3 derajat Celcius, 68,2 derajat Celcius. Hanya 2 menit pengukuran, termometer tersebut justru error akibat suhu terlalu tinggi. Sementara itu, termometer benam kami menunjukkan angka 69,6 derajat Celcius. Pemandu kami khawatir kami bisa terjebak di pasir dan kami langsung turun dari kendaraan. I'm gonna pass these dunes and then I pick you up there because the car should be lighter. Saat kami bergerak menuju pusat gurun, kondisinya semakin sulit. Ada kalu di kejauhan dan belum pernah kami lihat. We need to be very careful near the sand dunes because we got stuck immediately. Should be very careful and drive very good. Sulit bernafas, sulit menelan, mulut saya sangat kering. Garis merah termometer berhenti di sisi ini, tidak bergerak, jadi kami tidak bisa mengukur tempatnya. Ini menunjukkan bahwa suhu melebihi 50 derajat Celcius. Kami juga menggunakan termometer laser di sini, tidak berfungsi sama sekali, tetapi sekarang muncul tanda error. Ini termometer benam, tertera suhu 52 derajat Celcius di sini. Pemandu kami mengatakan kami akan bergerak lebih jauh, tetapi bahkan kondisi geografi ini tidak memungkinkan bagi kami untuk bernapas. Setelah membuka jendela, udara yang mengenai wajah terasa panas seperti pengering rambut. Permukaannya seperti panci di atas kompor, kondisinya seperti oven. Kami membukanya karena ingin sedikit menyejukkan diri, tapi ternyata sebaliknya, malah lebih buruk. Tempat ini benar-benar membuat orang seperti tercekik. Suhu udara dan suhu permukaan merupakan 2 konsep berbeda. Suhu permukaan menunjukkan suhu pasir yang menyerap sinar matahari, sementara suhu udara menunjukkan ukuran udara setidaknya 1,5 meter di atas pasir. Biasanya suhu permukaan lebih tinggi daripada suhu udara. Hacı Baysa. Evet,
Acil Aysa. Evet, gel lazım. Evet. Because of this rock. So, Hey, look, my shoe is melted. My feet feel like burning. Kami bahkan belum memasuki tempat terpanas. Sepatu teman kami meleleh karena menginjak tanah. Sol ini menurun, tanahnya bersuhu sekitar 70 derajat Celcius. Saat tidak sedang merekam, kami melindungi kamera kami dari suhu tinggi dengan menyimpannya di lemari es. Tempat kami juga menyimpan air. Jika tidak, kamera terus-menerus akan mati. It's done. Ponsel kami juga tidak dapat digunakan sama sekali sejak tadi. my phone doesn't work. Meskipun saya sering mengisi ulang kantong air 2 liter yang saya bawa dan meminumnya lagi dan lagi, saya selalu merasa kehausan. Sekarang pukul 14.15, kami berjalan menuju gurun yang tak berujung. Mari kita lihat seberapa jauh kami bisa berjalan. Dekat barat gurun adalah dataran rendah dengan ketinggian hingga 150 meter yang berangin kencang. Erosi angin membentuk struktur kalut yang tingginya mencapai 150 meter dan terlihat berjajar sepanjang puluhan kilometer. Wilayah ini sekaligus sarang Yerdang setinggi 75 meter, jajaran pegunungan, dan berbagai bentukan dari aktivitas geologi lainnya. Meskipun di sini angin berembus kencang, pasirnya tetap panas seperti terbakar. Bahkan saya kesulitan berdiri seperti ini karena panas tanah seperti membakar kaki saya. Meskipun saya memakai sepatu dengan tumit tinggi, saya masih bisa merasakan hangatnya. Pengukuran suhu dilakukan di daerah yang diarsir oleh Badan Meteorologi. Tidak ada alat pengamat cuaca yang bisa berfungsi di sini. Kami juga akan membuat bayangan. Di tempat teduh dekat kalut-kalut, angin bertiup kencang. Kami tidak mendapati suhu 52 derajat seperti yang kami ukur di bawah sinar matahari 1 jam yang lalu. Kalian lihat bahwa suhu saat ini adalah 47,3. Namun angin biasa dapat berubah menjadi badai pasir di akhir hari. Angin juga membuat bibir kami pecah-pecah dan semakin menambah rasa haus. Sinar matahari yang dipantulkan oleh pasir membatasi penglihatan kami. Ini lebih buruk, saya seperti buta. Banyak cahaya yang membuat silau. Kacamata amat sangat diperlukan di sini. Benar-benar mustahil dapat melihat sekeliling tanpa kacamata. Kacamata sekaligus melindungi mata dari badai pasir yang berasal dari samping. Tapi ini bukanlah titik terpanas. Kami belum mencapai titik terpanas itu. Saya memperkirakan suhu di sana akan 5 atau 6 derajat lebih tinggi. Setelah suhu 50 derajat Celcius, rasanya menjadi lebih sulit untuk bertahan dengan suhu yang terus meningkat setiap derajat. Tidak memungkinkan untuk memegang benda logam atau juga beberapa benda yang dapat meleleh. Efek kenaikan suhu dari 50 menjadi 51 sangat berbeda jika dibandingkan saat peningkatan dari 30 menjadi 31. Terasa menekan batas daya tahan. Seiring berjalannya waktu, intensitas angin meningkat. Ini adalah tanda-tanda badai pasir malam hari. Setelah pemandangan menjadi gelap di bawah awan merah, suara deru seperti ombak lautan terdengar di mana-mana. Selama berjam-jam penuh kekhawatiran, Anda berbaring di tanah, tidak bergerak dalam keputusasaan. Ini bisa menjadi badai pasir. Kami akhirnya bisa sedikit bernafas dalam kesejukan keteduhan. Sekarang kami memanaskan makanan di atas pasir. Suhu 70 derajat Celcius yang berasal dari tanah membuat makanan kami siap untuk disantap. They reduce the temperature of your body. Makasih. Kami beristirahat di tempat teduh sekitar pukul 3.30 sore. Kami nyaris tidak memiliki kekuatan lagi. Matahari seperti menyerap semua energi kami. Kami menyantap hidangan lokal Iran yang disebut hurma sabzi. Saya menapaki tanah yang mungkin belum pernah diinjak manusia. Ini semacam perasaan yang menarik. Kedalaman gurun ini tidak banyak dikunjungi. Mungkin dikunjungi oleh sebagian kecil orang. Kami berada di sebelah kalut. Kami akan melihat dindingnya. Lihat bagaimana bentuknya. Ini adalah bagian yang sangat keras dan sangat besar. Kami ingin kembali ke perkemahan kami sekarang. Semua air telah habis. Lihat, jejak kaki kami hampir hilang. Setiap area terlihat mirip. Kami bahkan tidak ingat wilayah yang kami lewati. Kami sudah berjalan sekitar 3 jam. Matahari sudah tenggelam cukup lama. Efek suhu di sini mulai berkurang. Saya rasa suhunya sekitar 45 derajat sekarang. Sebuah gurun merupakan jalan tanpa ujung. Kemanapun Anda melihat, ada ribuan jalan yang tertutup pasir. Namun, bagi mereka yang tidak tahu arah, hanya ada satu takdir. Di sini, beberapa burung bermigrasi memasuki padang pasir. Mereka tidak bisa keluar dari gurun karena panas yang menyengat, dan dengan jatuh dari langit, mereka berkontribusi pada keseimbangan ekologis, termasuk belalang dan rubah gurun. Akhirnya, kami kembali dan memulai pencarian cepat ke utara untuk berkemah di suatu tempat yang terlindung dari badai pasir malam. Saat cuaca cukup dingin untuk melepas topi pada pukul 19.30, kecepatan angin meningkat dan kami berharap tidak terjadi badai pasir. Untungnya, kami aman di lokasi yang lebih tinggi ini, menikmati matahari terbenam menjelang hari besar esok. Saya telah menyiapkan jebakan kecil untuk saya tunjukkan kepada Anda bahwa ada kehidupan di gurun Lut. Mari kita lihat hewan apa yang akan datang. Informasi tentang keanekaragaman hayati di wilayah ini terbatas. Selain vegetasi tandus di utara, banyak spesies yang dapat dilihat, termasuk rubah gurun, ular, kadal, laba-laba jenis Ailurilus, ngengat, dan